Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai konsep himpunan. Jadi, pada konsep himpunan masih banyak yang bingung bagaimana cara menjawab soal-soalnya. Jadi kita mulai saja dari soal yang pertama. Misalkan untuk soal pertama menyebutkan 3 contoh yang termasuk himpunan dan 3 contoh yang bukan termasuk himpunan. Jadi untuk kita menentukan contoh himpunan dan bukan, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Jadi di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa himpunan tersebut merupakan kumpulan objek yang memiliki ciri-ciri yang jelas atau karakteristik yang jelas. Jadi untuk contoh himpunan, kita harus pastikan bahwa karakteristiknya jelas dan anggotanya kita bisa tentukan dengan jelas. Jadi ada banyak sebenarnya contoh himpunan, jadi ini saya akan contohkan beberapa saja. Jadi misalnya untuk contoh himpunan, kita bisa pakai kumpulan hewan karnivora. Ciri-cirinya sudah jelas, hewan karnivora tentu kalian sudah tahu hewan pemakan daging. Jadi kalian bisa dengan jelas menentukan anggota-anggotanya. Begitu pula kumpulan meja-meja di ruang kelas. Jadi kalian sudah tahu meja itu yang mana. Jadi sudah bisa membedakan dan ciri-cirinya juga jelas. Dan terakhir kumpulan guru matematika di sekolah. Untuk contoh bukan himpunan, jadi kuncinya kalian menentukan atau melihat bahwa suatu kumpulan tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak jelas. Jadi relatif, jadi kalian akan sulit untuk menentukan anggotanya. Jadi untuk contoh bukan himpunan, contohnya kumpulan lukisan yang indah. Jadi ini belum jelas ciri-cirinya karena indah itu kita tidak tahu seberapa yang disebut indah. Berikut pula untuk nomor 2, contoh kedua kumpulan manusia yang cerdas. Kita juga belum tahu ukuran manusia cerdas itu seperti apa atau cerdas dalam hal apa. Dan berikutnya kumpulan buku-buku yang bagus. Nah, setiap orang relatif ya, jadi menentukan buku yang bagus yang seperti apa. Jadi ini merupakan contoh bukan himpunan. Nah, saya rasa untuk menentukan contoh seperti ini kalian sudah paham semua. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk menyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara menunjukkan anggotanya satu persatu. Dia mengubah bentuk himpunannya dengan cara disebutkan anggotanya satu persatu. Kita mulai dari nomor A. Kita perhatikan nomor A merupakan himpunan A adalah himpunan huruf vokal. Jadi cara penulisannya perlu diperhatikan juga. Kita lihat. Nah, untuk himpunan huruf vokal itu seperti ini. Jadi penulisannya. Jadi kita perhatikan untuk himpunan A, kita tulis A kapital saja, adalah itu diganti dengan sama dengan himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dengan dibatasi kurung kurawal. Itu ciri-ciri untuk cara menuliskan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Berikutnya kita bahas yang nomor B. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 8. Jadi kita perhatikan dulu untuk himpunan bilangan bulat negatif. Jadi himpunan bilangan bulat negatif, kita bisa lihat titik-titik ini berarti dia terus ke kiri, tidak tahu sampai bilangan berapa bilangan negatifnya. Jadi bla 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 bla, negatif 9, negatif 8, dan sampai negatif 1. Karena diminta bilangan bulat negatif, dia hanya berhenti sampai negatif 1. Berikutnya, bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 8. Jadi, kita pilih bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 8, yaitu dari negatif 7 sampai negatif 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bentuk himpunannya. Himpunan B, kita tulis B, kapital, adalah sama dengan, dan himpunan bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 8, kita tuliskan satu anggotanya dengan dibatasi kurung kurawal. Mari kita lanjut ke nomor C. C sama dengan bilangan
C adalah himpunan bilangan prima genap. Jadi kita perhatikan untuk himpunan bilangan prima, kita tahu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi titik-titik itu menunjukkan seterusnya. Jadi bilangan prima yang bagaimana? Bilangan prima yang genap. Jadi kita pilih hanya 2 saja, bilangan 2. Karena bilangan prima genap selanjutnya tidak ada, hanya bilangan 2. Sehingga kita tuliskan himpunan C, itu anggotanya hanya 2 dengan dibatasi kurung kurawal. Kita lanjut ke nomor D. Nomor D mungkin banyak yang kesulitan untuk menerjemahkan ini. Jadi kita mari perhatikan bersama. Kalian lihat pada nomor D ada keterangan bilangan genap. Jadi kita tentukan bilangan genap. Jadi mulai dari 2, 4, 8, 10, dan seterusnya. Kita tentukan himpunan bilangan genap dulu. Lalu ada keterangan X kurang dari 9. Itu artinya bilangan genapnya kita pilih yang kurang dari 9. Sehingga dipilih 2, 4, dan 8 saja. Sehingga kita bisa tuliskan untuk D-nya, himpunannya itu D sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Ini ada kesalahan ya. Seharusnya ini ada bilangan 6 lagi 1. Ada kesalahan ketik. Jadi untuk himpunan D-nya kita peroleh 2, 4, 6, dan 8 karena bilangan genap yang kurang dari 9. Jadi ini juga bisa dibaca himpunan D itu merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 9. Jadi kita peroleh 2, 4, 6, dan 8. Bagaimana? Jika kurang paham bisa tanyakan langsung. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 menyatakan himpunan-himpunan dengan cara menyatakan sifat yang dimilikinya. Atau dengan kata lain kita tuliskan himpunan-himpunannya dengan cara kalimat. Dengan cara kalimat itu kita harus perhatikan dulu karakteristik dari himpunannya. Kita perhatikan yang nomor A, P adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi kita lihat karakteristik bilangan ini merupakan bilangan ganjil. Ini merupakan bilangan ganjil, tapi dibatasi. Di bilangan ganjil yang kurang dari 12. Sehingga kita bisa tuliskan untuk himpunan P itu adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 12. Dibatasi dengan kurung kurawal. Itu untuk ciri-ciri dari himpunan selalu dibatasi dengan kurung kurawal. Untuk yang B, mungkin banyak yang masih kesulitan untuk membacanya. Jadi kita membaca untuk yang B ini, itu himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya semua X. Jadi diwakilkan dengan X semua anggotanya. Sehingga kita baca dari sini, dari tengah. Oke, untuk mudah. Sehingga dibaca dari tengah, X lebih dari 2, X lebih dari 2, dan X kurang dari 10. Jadi kalau dibaca terbalik dari kanan ke kiri, X lebih dari 2 dan X kurang dari 10. Serta X anggota dari, ini anggota dari dibaca, X anggota dari bilangan prima. Sehingga jika dalam bentuk kalimat kita bisa tuliskan Q sama dengan himpunan bilangan prima di antara 2 dan 10 boleh. Atau seperti yang Mister bilang tadi, Q merupakan himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 10. Jadi kita sebutkan dulu bilangan primanya, baru kita sebutkan karakteristiknya atau batas-batasnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 diminta untuk menyatakan himpunan-himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan simbol. Jadi kita perhatikan nomor A, mirip seperti tadi. Kita lihat karakteristiknya. Jadi untuk bilangan ini, yaitu merupakan karakteristiknya itu bilangan
cacah. Nah, bilangan cacah yang bagaimana? Jadi, kita misalkan semua anggotanya itu X seperti yang tadi ya. Sehingga ini bilangan cacahnya dibatasi sampai 4. Jadi kita bisa gunakan X-nya kurang dari 5. Jadi bilangan cacahnya kurang dari 5. X anggota dari, kita tuliskan tadi bilangan cacah. Bilangan cacah. Selesai. Jadi itu caranya mengubah bentuk yang nomor A ini ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Atau misalkan untuk yang nomor B, untuk N. Jadi kita perhatikan ini sudah disediakan langsung bilangan bulat. Jadi nanti pasti paling akhir kita tuliskan bilangan bulat. Untuk batasnya yaitu ini, lebih dari negatif 1 dan kurang dari 3. Ini bisa kita tuliskan tengah-tengah. X-nya lebih dari negatif 1 kurang dari 3, bisa kita tuliskan seperti ini jadinya. Sehingga kita tuliskan dalam notasi bentuk himpunan X, itu kita salin saja yang sudah dibuat, koma X anggota dari bilangan bulat. Oke, saya rasa sudah paham. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 menentukan himpunan kosong atau bukan. Jadi cara kita menentukan himpunan kosong atau bukan, kita harus pastikan bahwa dia tidak memiliki anggota. Kita perhatikan untuk yang J. Untuk yang nomor A, himpunan J adalah bilangan asli yang kurang dari 1. Kita ketahui bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk himpunan J itu tidak ada anggotanya, tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1, sehingga J merupakan himpunan kosong. Ini J ini himpunan kosong ya. Nah, kita perhatikan yang nomor B. Untuk K, itu bilangan prima ganjil yang kurang dari 10. Bilangan prima ganjil yang kurang dari 10. Apakah ada anggotanya? Tentu ada ya. Bilangan prima ganjil yang kurang dari 10 yaitu 3, 5, dan 7 saja. 2 tidak termasuk karena 2 merupakan bilangan genap. Jadi yang diminta bilangan prima dan ganjil. Jadi jika ada anggotanya ini bukan merupakan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Kita lanjut ke nomor C. Nomor C yaitu himpunan L dengan nama bulan dengan jumlah hari lebih dari 31. Kita ketahui bahwa jumlah hari dalam bulan maksimal yaitu 31. Tidak ada yang lebih dari 31. Sehingga himpunan L merupakan himpunan kosong. Jadi dia tidak memiliki anggota karena tidak ada bulan yang memiliki hari lebih dari 31. Bagaimana? Cukup mudah untuk menentukan himpunan kosong atau bukan. Kuncinya kalian harus tentukan dulu apakah dia memiliki anggota atau tidak. Kita lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 6 mengenai himpunan semesta. Soal mengenai himpunan semesta masih banyak yang sulit untuk memahaminya. Jadi himpunan semesta ini harus memuat semua anggota di himpunan yang diminta. Misalkan untuk yang nomor A, himpunan X, yaitu anggotanya 5, 10, 15. Diminta mencari himpunan semestanya. Jadi kita cari himpunan yang memiliki anggota 5, 10, dan 15 juga, atau yang lebih besar lagi. Jadi himpunan semestanya bisa kita tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 13, 14, 15. Atau, nah dari himpunan semesta ini di dalamnya ada 5, 10, dan 15 juga. Atau himpunan semestanya kita tuliskan, atau biar lebih gampang, bilangan asli.
Jadi dalam himpunan semesta bilangan asli ini memuat 5, 10, dan 15 juga. Jadi syarat untuk kalian membuat himpunan semesta itu harus memuat suatu himpunan yang diminta pada soal. Jadi himpunan X ini ada di S, himpunan X ini juga ada di S yang pertama. Jadi bisa kita sebut seperti ini, atau himpunan semestanya bisa kita bilang bilangan cacah juga boleh. Jadi ini juga boleh kita sebut bagian dari bilangan cacah. Oke, saya sudah paham. Untuk yang B, jika anggotanya Y 2, 4, 6, 8, kita bisa tentukan himpunan semestanya lebih simpel, yaitu bilangan genap. Boleh. Jadi kita bisa lihat dari karakteristik bilangannya, anggotanya itu bilangan genap, atau S-nya juga bisa kita sebut bilangan asli, seperti yang nomor A. Atau bilangan cacah juga boleh, karena ini juga termasuk bilangan cacah, masuk ke anggota bilangan cacah. Berikutnya yang untuk nomor C, kita lihat karakteristik ini. Jadi untuk lebih simpelnya kita bisa tuliskan himpunan semestanya, yaitu hewan. Nah, ini lebih simpel. Jadi ini kan juga termasuk hewan, ya, sapi, kambing, dan kerbau. Atau himpunan semestanya kita lebih spesifik, hewan berkaki 4. Oke, boleh juga seperti ini. Atau mau lagi, hewan herbivora boleh. Dan masih banyak lagi kalian bisa buat atasnya. Jika sudah paham cara menentukan himpunan semesta, jika ada yang belum paham bisa tanyakan langsung ke Mister. Sekian untuk video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.